Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu saya sampaikan berbahagia sekali bertemu bersama. Semoga saja kita semua, Anda semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua rezeki yang halal thayyibah, halal yang baik. Kemudian setiap pergerakan kita untuk menjalani kehidupan dan segala macam aktivitas, mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, sudah seperti biasa bahwa yang saya sampaikan adalah panduan bagaimana mempertemukan weton. Weton itu hari lahir yang notabene lengkap dengan hari dan pasaran namanya weton, kemudian disatukan namanya satuan, kemudian dipasangkan. Setelah dipasangkan, kemudian seperti biasa kita bacakan nilai-nilai yang ada, kemudian kita susun menjadi 5 periode, artinya setiap periode 8 tahun, berarti 40 tahun secara keseluruhan dari sejak pelaksanaan pernikahan. Nah, kemudian yang tidak kita pertemukan, sekali lagi, kadang-kadang pertemuan hari yang memang ujung-ujungnya kalau dibaca itu sangat perjalanannya berat, ada ujian-ujian yang sangat sulit. Sebenarnya tentu saja terlepas daripada saya kurang enak hati, berat untuk menyampaikan, tapi kalau tidak saya sampaikan dengan sejujurnya, nanti ujungnya katakanlah semuanya juga punya akurasi yang bukan kebenaran, artinya punya ketepatan. Tapi kalau kemudian melesetnya terlalu jauh, katakanlah apa yang saya katakan ini bagus, tapi sebetulnya hasil yang ada itu adalah sebenarnya berat, tapi saya tutupi. Jadi tidak seperti itu, tapi saya katakan seadanya, seperti yang terterang dalam hitungan itu sendiri. Jadi kalaupun kemudian ada pertemuan yang memang berat, saya harap untuk tidak berkecil hati, meskipun katakanlah ada sesuatu kalau, tapi mudah-mudahan selalu yang saya sampaikan dalam setiap postingan adalah solusi. Ataupun kalau yang belum menjalani, mudah-mudahan bisa berpikir 2 kali, tapi sekali lagi panduan ini tidak bermaksud untuk menjadi orang resah atau takut, karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah pertimbangan bijaksana, maju atau mundur dalam artian rileks, ditentukan dengan rasionalitas yang penuh pengertian dan pemahaman, tidak usah lantas menjadi sesuatu yang seolah-olah ditakuti. Seperti ini misalnya Rebu Pahing dengan Jumat Legi. Memang sepintas pandang perjalanan ini memang cukuplah berat. Ada muncul keringanan ketika di periode yang ketiga. Saya awali dari pertama Rabu Pahing Rabu 7 Pahing 9 dengan Jumat Legi Jumat 6 Legi Lemo 11. Yang dimunculkan pertama kali ada memang jodoh. Jodoh. Jadi segala kekurangan itu di pertemuan yang namanya jodoh itu tidak kelihatan. Semuanya hanya kelihatan nilai baik untuk pasangan. Kemudian dari nilai rezeki, ekonomi memang bergerak maju, meskipun tidak berlebihan karena memang dominasinya jodoh, tapi dominasi ekonomi di situ tidaklah signifikan, artinya tidak ada. Jadi syukur sudah bergerak untuk bisa dihasilkan, yaitu Rabu Pahing dengan Jumat Lagi yang pertama adalah jodoh. Cuma saja ketika masuk periode yang kedua adalah periode 2 ini berat sekali memang, karena tertera pegat. Pegat itu realnya adalah biasanya bercerai. Meskipun yang sering terjadi kalau jadi pengamatan 80% adalah memang
berpisah di rezekinya, artinya sulit di rezeki. Apalagi kalau kemudian bisa memandang ke depan ada kebangkitan. Cuma memang di Rabu Pahing dengan Jumat Legi ini, di periode yang pertama memang jodoh, kemudian periode kedua adalah pegat, yang notabene kesehatan pun udah terganggu, di samping rezeki juga sulit didapat. Untungnya masuk kepada periode yang ketiga ini adalah nilai lungguh. Mudah-mudahan ini bisa menghentikan sulitnya periode yang kedua tadi untuk men-tackle agar ada kebangkitan ekonomi di periode yang ketiga, karena nilai yang muncul adalah nilai lungguh. Jadi Jumat Legi dengan Rabu Pahing, pertama jodoh, masuk kemudian pegat, tertolong masuk pada periode yang ketiga adalah nilai lungguh, di mana lungguh ini nyaman, tenang, dihormati, rezeki juga termasuk dalam keadaan mudah. Cuma masuk kemudian di periode yang keempat adalah nilai pegat kembali terulang. Bahkan masuk kembali periode yang kelima pun nol. Jadi maka dari awal saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikan seada-adanya. Perjalanan rumah tangga seperti ini berat dari sisi ekonomi, juga saya katakan memang seperti ini. Meskipun semua, karena ada yang notabene pasangan seperti ini abadi, bisa dijalani sampai kakek nenek, sampai berpisah ketika usia sudah sampai pada saatnya. Jadi tidak lantas mesti semuanya jatuh atau buyar, ambiar, enggak juga. Maka segalanya tergantung dari masing-masing pasangan, pemahaman masalah unsur nerimo, unsur pemahaman agama, dan lain-lain. Itu tentu saja di luar kemenangan yang saya sampaikan, bahwa tentu saja ini Jumat Legi ini jodoh, kemudian pegat, kemudian lungguh, kemudian masuk periode keempat adalah pegat kembali, masuk kemudian di nilai yang kelima pun kosong. Jadi memang ada terbantukan ringan di posisi yang ketiga. Jadi kalau usia pernikahan itu masuk pada usia pernikahan yang ke-15 tahun, disitulah ada kebangkitan, ada kemudahan. Mudah-mudahan kalau Anda yang cerdik, manfaatkan situasi ini untuk menghadapi situasi ke depan yang sulit, tentu saja dengan syarat-syarat solusi yang katakanlah banyak bersyukur, bersabar, bersedekah. Mudah-mudahan dengan sholawat dan istighfar, hal-hal yang berat menjadi bisa terlalui dengan enak saja menurut Anda. Begitu saya sampaikan tentang uraian untuk Rabu Pahing dengan Jumat Legi, dengan segala macam resikonya. Terima kasih, mohon maaf penjelasan yang mungkin kurang jelas. Dan kemudian saya akan lanjutkan Rabu Pahing dengan Sabtu Pahing. Namun sebelumnya saya mohon Anda subscribe. Tentu saja subscribe adalah agar bisa tersambung untuk informasi yang berikutnya, karena nantinya tentu saja yang saya akan sampaikan tidak hanya terbatas pada pitung satuan weton. Mungkin ada yang lain-lain. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan Rabu Pahing dengan Sabtu Pahing. Rabu 7, Pahing 9, 16. Sabtu 9, Pahing 9. Memang Rabu, Sabtu, dan Sabtu Pahing ini adalah nilai weton yang paling tinggi. Karena 9 dan 9, 18, dan paling kecil adalah 7. Tapi setelah dipertemukan dengan Rabu Pahing, nilai yang dimunculkan adalah nilai 4. Nilai pegat itu pun justru jejer 2 kali. Jadi pegat dan pegat. Jadi Rabu Pahing dengan Sabtu Pahing yang dihasilkan adalah pegat dan pegat untuk 2 periode. Sekarang begini, untuk melihat satuan seperti ini dengan tidak ada bayangan ke depan, katakanlah seolah-olah petung itu di periode yang
berikutnya adalah kebangkitan. Mungkin orang menjadi patah semangat karena memang dirasakan dari awal adalah suatu hal yang sangat sulit dari sisi ekonomi, berat di pikulannya, kemudian kesehatan pun mudah terganggu. Mudah-mudahan kalau dihitung yang notabene 88 dua kali ini, dengan Anda memposisikan kepada sesuatu yang pasrah, syukur, dan lain-lain tadi, dengan tuntunan agama yang baik, mudah-mudahan bukan menjadi 8 untuk 2 kali, tapi menjadi 4 2 kali atau 5 2 kali, agar segera masuk kepada posisi yang notabene ini adalah lungguh. Jadi periode yang ketiga adalah lungguh. Sekali lagi saya bacakan, Rabu Pahing, Sabtu Pahing, meskipun terulang periode yang pertama dan kedua adalah nilai pegat dan pegat, mudah-mudahan cepat berlalu, kemudian masuk kepada periode yang ketiga adalah nilai lungguh, di mana lungguh ini memang biasanya boleh katakan tentram, aman, nyaman, rezeki pun mudah didapatkan, apalagi dalam penerjemahan lungguh ini dalam istilah Jawa adalah kajen, di mana kajen ini terjemahannya mungkin bebas adalah hormat, dihormati, hormat, mendapat kehormatan. Kurang tahu, yang penting saya sampaikan seperti itu. Bagaimana Anda menerjemahkan sendiri bahwa lungguh, kajen, rezeki yang mudah di periode yang ketiga, kemudian tersusul kemudian di periode yang keempat dengan nilai yang notabene adalah jelas-jelas rezeki. Jadi kalau Rabu Pahing, Sabtu Pahing tadi di awal dan kedua memang hal yang sangat sulit, kesehatan pun terganggu, justru 2 kali pada periode yang ketiga dan keempat ini kebangkitan yang berurutan, di mana diawali dengan lungguh kemudian rezeki. Jadi saya kira Sabtu Pahing, Rabu Pahing ini untuk kemudian di belakang hari adalah memang sangat kuat, apalagi tertutup kemudian di posisi yang kelima, periode yang kelima pun judu. Jadi kalau ada bangkit di periode yang ketiga setelah usia perkawinan itu bisa jadi kalau cepat itu 10 tahun, 11 tahun, atau mungkin 15 tahun. Mudah-mudahan itu bukan harapan saya, lebih cepat itu kalau Anda mencari solusinya, menjalankan solusi-solusi yang biasa diterapkan supaya cepat berlalu, kemudian masuk pada periode yang ketiga yaitu lungguh, rezeki, dan kemudian yang kelima adalah jodoh. Jadi secara berkelanjutan setelah kesulitan yang di awal tadi ada kebangkitan ekonomi dan kerukunan. Jadi sebenarnya seharusnya adalah bahwa pertemuan Rabu Pahing dengan Sabtu Pahing ini di ujungnya adalah keluarga yang berkecukupan. Cuma sarannya adalah memang tentu saja bisa melewati ujian-ujian di awalnya. Jadi kalau sudah begini, untuk orang yang Anda yang sedang menghadapi seperti ini, artinya dalam keadaan posisi pendekatan, bisa Anda pertimbangkan sendiri, atau justru bagaimana mempersiapkan untuk masalah yang tidak jadi masalah. Jadi Rabu Pahing, Sabtu Pahing, pegat 2 kali, masuk lungguh kemudian rezeki, dan yang kelima adalah jodoh. Jadi secara keseluruhan harusnya pun ini merupakan kekuatan, karena di akhir jadi masalah itu bisa terhapus semuanya. Saya kira penyampaian saya cukup di sini. Kalaupun ada kekurangan hal-hal yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekaligus juga setiap akhir yang saya sampaikan, mudah-mudahan saja kalau ada kekeliruan dan kesalahan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.